Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Fianto Cahyo Mahendra dengan nomor NIM 210602110044 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan materi pola pemerintahan dinasti Umayyah. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin atau kekhalifahan kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan pada tahun 661 Masehi. Pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau sering disebut Muawiyah pertama. Muawiyah pertama pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu tepatnya pada pemerintah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Nama Bani Umayyah merujuk pada nama kakek buyut Muawiyah pertama, yaitu Umayyah bin Abdu Asy-Syams bin Abdumanaf. Kekhalifahan Bani Umayyah ini memerintah dari tahun 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya. Kemudian sistem pemerintahan kepala dinasti Umayyah yaitu dengan meninggalnya Khalifah Ali, maka bentuk pemerintahan khalifah telah berakhir dan dilanjutkan dengan bentuk pemerintahan kerajaan atau disebut dengan dinasti. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah dapat diduduki kursi kekuasaan dengan berbagai cara, siasat, politik, dan tipu muslihat yang licik, bukan atas kaum muslimin sebagaimana dilakukan oleh para khalifah sebelumnya. Dengan demikian, berdirinya Daulah Bani Umayyah bukan berdasarkan pada musyawarah atau demokrasi. Jabatan raja menjadi turun-temurun dan daulah Islam berubah sifatnya menjadi daulah yang bersifat kerajaan atau monarki. Dinasti Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Banyak kemajuan, perkembangan, dan perluasan yang telah dicapai oleh Bani Umayyah, lebih-lebih pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Dimulai oleh kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dan diakhiri oleh kepemimpinan Marwah bin Muhammad. Adapun urut-urutan khalifah Daulah Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan dari tahun 661 sampai 681 Masehi. Kemudian Yazid bin Muawiyah dari tahun 681 sampai dengan 683 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah bin Yazid, yaitu dari tahun 64 Hijriah sampai 683 Masehi. Kemudian Marwah bin Hakam, yaitu dari tahun 64 sampai 65 Hijriah sampai dengan 638 sampai 680 Masehi. Kemudian Abdul Malik bin Marwah, yaitu dari tahun 65 sampai 86 Hijriah sampai 684 sampai 708 Masehi. Kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu dari tahun 86 sampai 96 Hijriah. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu dari tahun 96 sampai 99 Hijriah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, yaitu dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Kemudian Yazid bin Abdul Malik
dari tahun 101 sampai 105 Hijriah. Kemudian Hashim bin Abdul Malik dari tahun 101 sampai 125 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Walid bin Yazid yaitu dari tahun 125 sampai 126 Hijriah. Kemudian yang terakhir yaitu dilanjutkan oleh Ibrahim bin Malik yaitu pada tahun 744 Masehi. Kemudian selanjutnya, kemajuan yang telah dicapai oleh Daulah Bani Umayyah diantaranya yaitu sistem sosial. Dalam lapangan sosial, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antar bangsa-bangsa Muslim, tepatnya di Arab, dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki kebudayaan yang telah maju seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara Arab dengan tradisi bangsa-bangsa lain yang bernaung di bawah kekuasaan Islam. Hubungan tersebut kemudian melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni bangunan, arsitektur, dan ilmu pengetahuan, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi. Kemudian kemajuan lain yang telah dicapai oleh Daulah Bani Umayyah yaitu sistem politik. Perubahan yang paling menonjol pada masa Bani Umayyah terjadi pada sistem politik, diantaranya adalah politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri yang terjadi dalam politik dalam negeri yaitu pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politis dan keamanan. Kemudian, dalam politik dalam negeri, terjadi pembentukan lembaga yang sama sekali baru atau pengembangan dari Khalifah Ar-Rasyidin. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Bani Umayyah dibantu oleh beberapa al-kutab atau yang disebut sekretaris yang meliputi Katib Ar-Rasail, yaitu sekretaris yang bertugas menjalankan administrasi dan surat menyurat dengan pembesar-pembesar setempat. Kemudian Khatib Al-Kharaj, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian Khatib Al-Junud, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkait dengan ketentaraan. Kemudian Khatib Asy-Syurtah, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian yang terakhir, Khatib Al-Qadi, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Kemudian kemajuan yang lain yang telah dicapai Daulah Bani Umayyah yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi pada masa Bani Umayyah mengalami kemajuan yang luar biasa dengan wilayah penaklukan yang begitu luas. Maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan. Mereka juga dapat mengangkut sejumlah besar budak ke dunia Islam. Penggunaan tenaga kerja ini membuat bangsa Arab hidup dari negeri taklukan dan menjadikannya kelas pemungut pajak dan sekaligus memungkinkannya mengeksploitasi negeri-negeri tersebut seperti Mesir, Suriah, dan Irak. Jadi, sumber ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah berasal dari potensi ekonomi negeri-negeri yang telah ditaklukkan dan sejumlah budak dari negara-negara yang telah ditaklukkan yang diangkut ke dunia Islam. Tetapi kebijakan yang paling strategis pada masa Daulah Bani Umayyah adalah adanya sistem penyamaan keuangan. Hal ini terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik. Dia mengubah mata uang asing Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab.
mata uang tersebut dari emas dan perak sebagai lambang kesamaan kerajaan ini dengan imperium yang ada sebelumnya. Kemudian selanjutnya fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Selama 92 tahun, Bani Umayyah berdiri dapat dibagi menjadi beberapa fase pemerintahan, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran. Di dalam fase kemajuan, kehidupan ilmu dan akal pada masa dinasti Bani Umayyah pada umumnya berjalan seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Hanya beberapa saja yang mengalami kemajuan, yaitu mulai dirintis jalan ilmu nakli berupa filsafat dan eksata. Pada saat itu, sebagaimana masa sebelumnya, ilmu berkembang dalam 3 bidang, yaitu diniyah, tarikh, dan filsafat. Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama Al-Adabul Hadisah, yang kedua Al-Adabul Qadimah. Al-Adabul Hadisah terbagi lagi menjadi 2, yaitu Al-Ulumul Islamiyah dan Al-Ulumud Dakhiliyah. Al-Ulumul Islamiyah yaitu ilmu yang berisi Al-Quran, Al-Hadis, Al-Fiqih, Al-Ulumul Lisaniyah, Al-Tarikh, dan Al-Jugrafi. Sedangkan Al-Ulumud Dakhiliyah yaitu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh kemajuan Islam, seperti ilmu adib, filsafat, ilmu pasti, dan ilmu-ilmu eksata lainnya yang disalin dari bahasa Persia dan Romawi. Kemudian yang kedua yaitu Al-Adabul Qadimah, atau disebut ilmu-ilmu lama, yaitu ilmu-ilmu yang telah ada di zaman Jahiliyah dan di zaman Khulafaur Rasyidin, seperti ilmu-ilmu lughah, syair, kitabah, dan amsal. Kemudian fase pemerintahan Bani Umayyah selanjutnya yaitu fase kemunduran. Fase kemunduran ini terjadi kebesaran yang telah diraih oleh dinasti Umayyah ternyata tidak mampu menahan kehancurannya, yang diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain pertentangan antara suku-suku Arab yang sejak lama terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Arab Utara yang disebut Mudariyah yang menempati Irak, kemudian dan Arab Selatan atau Himyariyah yang berdiam di wilayah Suriah. Di zaman dinasti Umayyah, persaingan antar etnis itu mencapai puncaknya, dikarenakan para khalifah cenderung kepada satu pihak dan menafikan yang lainnya. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil dari subtema ini yaitu Bani Umayyah merupakan penguasa Islam yang telah merubah sistem pemerintahan yang demokratis menjadi monarki, yaitu sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kerajaan Bani Umayyah ini diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya. Tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak, sebagaimana dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun, dari tahun 680 sampai 750 Masehi. Dinasti ini dipimpin oleh 14 khalifah yang urutan raja sebagai berikut, yaitu Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, dan Walid bin Yazid. Pada masa Daulah Bani Umayyah, banyak kemajuan yang telah dicapai. Di antaranya yaitu ilmu pengetahuan, kemudian ekonomi, kemudian sistem politik.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.